Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kali ini saya mau berbagi yang saya pelajari tentang siapakah anak Allah. Nanti sobat bisa baca perikop lengkapnya, saya baca dulu Efesus 1 ayat 4-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kita belajar bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tidak memandang suku, agama, ras apapun juga. Kalau kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi orang-orang pilihan dan kita menjadi anak-anak Allah. Nah, yang ketiga, Roma 8 ayat 15-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan oleh Roh Kudus kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, yang keempat, Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, logika sederhananya seperti sobat. Kalau kita punya orang tua, maka kita tinggal dalam rumah orang tua. Kalau Allah Bapa kita, Tuhan Allah lah Bapa kita yang pemilik surga, maka kita akan tinggal di surga. Nah, jadi kita bukan hamba tetapi anak. Jadi kalau kita adalah anak, maka kita akan bersama-sama dengan Bapa kita di surga, gitu loh. Dan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Makanya orang Kristen kalau berdoa itu ataupun berseru itu memanggil Bapa itu sebagai Tuhannya, memanggil Tuhan sebagai Bapanya, sobat. Nah, jadi kita diberi Roh Kudus yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itulah makanya orang Kristen menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Bapa itu adalah Tuhan, gitu sobat ya. Nah, jadi siapakah anak Allah itu? Yaitu setiap orang, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya, maka dia akan diberikan Roh Kudus dan kita akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, oke sobat, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon tulis di kolom komentar kalau ada perbaikan yang perlu saya pelajari sobat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.